Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu retorika di Indonesia. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Sabina Suryati Lega, Yuanita Rahmasari, dan Alif Eza Priyo Rahadi. Kami di sini akan membahas tentang sejarah retorika di Indonesia. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana sejarah ilmu retorika di Indonesia? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan komen video kami ya. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan. Namun ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi syarat utama kepemimpinan dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti jubir atau juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan retorika tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan merunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Berikut beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan berbicaranya. Tokoh-tokoh tersebut yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Bung Tomo, yang ketiga Haji Agus Salim, dan yang keempat Buya Hamka. Insinyur Soekarno merupakan ahli pidato Indonesia yang sangat terkenal dan dikenal di seluruh dunia. Memang suatu anugerah Tuhan kepada beliau, kemampuan pidato yang luar biasa dimilikinya. Suasana hening tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Pidato beliau bisa membuat pendengarnya terpengaruh dan terbiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Salah satu pidato beliau yang terkenal berjudul Nawaksara. Bung Tomo merupakan seorang orator yang terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pahlawan asal Surabaya ini membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang diserang habis-habisan oleh tentara NICA. Bung Tomo dikenal karena seruan-seruan pembukaannya dalam siaran radio yang berapi-api. Tahun 1970, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru.
ia berbicara keras terhadap pemerintah Soeharto. Akhirnya, ia ditahan karena kritiknya yang pedas itu. Haji Agus Salim adalah penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Haji Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia di sidang Dewan Rakyat atau Volksraad sehingga menggegerkan Belanda. Buya Hamka merupakan seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Kemampuan menulis yang didapatnya secara otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Otodidaknya tidak saja di bidang tulis-menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimilikinya adalah mahir berbahasa Arab dan mahir berpidato. Untuk mengasah kemampuan berpidato, beliau bertukar pikiran dengan host Cokroaminoto, Raden Mas Suryo Parronoto. Cikal bakal ilmu komunikasi di Indonesia saat ini adalah ilmu retorika. Retorika telah diajarkan di perguruan tinggi. Bahkan saat ini telah ada jurusan ilmu komunikasi. Retorika juga diajarkan di pesantren-pesantren. Telah banyak pesantren di Indonesia yang mencetak pendakwah terkenal yang mempunyai banyak masa. Di pesantren itu dipelajari latihan berpidato atau memberi khotbah. Ustadz yang terkenal dengan dakwahnya antara lain Abdullah Gimnastiar KH, Zainuddin MZ, Yusuf Masyur, dan lain-lain. Dari semua yang telah kami bahas, kami mengambil kesimpulan bahwa retorika sangat penting bagi para tokoh dan sebagai cikal bakal ilmu komunikasi di Indonesia. Retorika sudah lama lahir di Indonesia. Pada abad ke-16 sudah ada tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki kemampuan berbicara dengan baik, dan juga retorika sangat penting untuk menyampaikan pendapat atau bertukar pikiran. Demikian sedikit sejarah perkembangan ilmu retorika yang bisa buat kamu semakin pintar ketika membukanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Sekian dan terima kasih.